Puji Tuhan, sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kita mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita satu pujian saat menyembah Tuhan.
sangat bersyukur, berterima kasih penyertaan pemeliharaanmu, pertolonganmu, kasihmu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Sehingga sore hari yang indah ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dan kami mau Tuhan, ibadah ini Tuhan diberkati oleh Tuhan dari awal hingga akhirnya. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami Tuhan, sehingga pujian penyembahan kami menjadi dufa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, dan kuasa-Mu bekerja bagi kami. Terima kasih Tuhan, pakai lebih lagi pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian di sore hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau pakai lebih lagi Tuhan, sehingga kami jemaat-jemaat-Mu boleh dipulihkan, boleh disukakan, maka dibangkitkan iman percaya kami semakin lagi dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama Tuhan. Kita habiskan ibadah di sore hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Sebentar kita akan bersorak meninggalkan namanya, sebab Tuhan Yesus baik. Haleluya. Pujian
Saudara Ayu berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Bapa, kiranya Engkau memberkati persembahan kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Haleluya. Kami persilakan yang bertugas. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Saya berdiri. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih. Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan firman-Mu menguatkan kami. Kau sungguh baik Bapa. Sangat baik. Kasih Haleluya.
yang baik. Engkau memperhatikan kami. Engkau juga selalu melindungi kami, menjaga kami siang dan malam. Oleh karena itu kami bersyukur untuk kami boleh beribadah, untuk Kau memberikan kesempatan kepada kami berdoa, Kau memberikan kesempatan kami bertatap muka. Karena itu Tuhan menolong firman-Mu sebentar, Kau berikan urapan yang baru. Firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penghiburan bagi kami, menjadi teguran bagi kami, dan biarlah urapan-Mu menyertai hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menerima sabda Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selama 1 bulan saya nggak ibadah. 1 bulan saya ada di daerah di Sulawesi Utara dan juga di Jogja. Nah, minggu depan sudah ke Jogja lagi. Pagi tadi saya dapat berita yang sangat mengejutkan, yaitu teman saya, itu salah satu ketua di Majelis Pusat meninggal dunia. Padahal baru 2 minggu lalu kami masih komunikasi. Tapi tadi pagi langsung saya ditelepon bahwa Pak Gustaf Panjaitan meninggal dunia. Memang sejak 2 minggu yang lalu sudah sakit ya. Sudah ada di rumah sakit, ada jantungnya, lalu dia jatuh. Jatuh, kemudian ada tulang belakangnya itu ada retak. Ya, usia sudah 77 kalau tidak salah. Masuk rumah sakit ada jantungnya masalah dan kemarin itu cek semua ternyata dia kena COVID. Akhirnya tadi pagi jam 9.25 dia dipanggil Tuhan. Langsung dari rumah sakit jam 3 tadi dimakamkan. Jadi hati-hati, maut masih mengancam. Hati-hati, jangan kita menganggap ya sudah aman. Saya bersyukur, saya sudah 3 kali vaksin. Sudah 3 kali ya, sudah 3 kali vaksin. Bersyukur karena suka jalan ya, jalan ke daerah. Ya siapa tahu nanti bulan depan sudah mubes. Kalau mubes, kalau saya diangkat kembali di Majelis Pusat itu semakin banyak perjalanan keluar. Tentu ibunya juga banyak jalan. Ya. Bersyukur kalau pemerintah bilang vaksin 3 kali katanya 3 kali supaya kita kuat. Kematian hari-hari ini itu Omikron itu rata-rata itu pengumuman yang disampaikan oleh Presiden, rata-rata itu orang yang tidak divaksin. Lalu yang kedua ada orang yang punya gejala. Nah kalau kita belum divaksin, ayo divaksin. Di Gunung Sindur semua cucu sudah divaksin. Nah sore hari ini saya tergerak kita untuk merenungkan pesan daripada Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Dalam Filipi pasal 4, Filipi pasal 4 ayat yang keempat dimulai, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, hari-hari ini belakangan ini banyak orang mengeluh. Masalah COVID disalahin. Dagangan lagi sepi katanya. Ya mungkin tahun yang lalu kita lihat mall itu tutup.
Ya, itu Nova ngalamin kan. Mall tutup. Jemaat di Gunung Sindur banyak yang punya toko di mall. Mereka bilang itu, waduh om maaf aja katanya. Bayangin kita kan harus bayar listrik lah, padahal nggak dipakai. Bayar kontrak lah, nggak dipakai. Usaha lagi sepi katanya, dagangan lagi sepi. Masalah katanya gitu. Bukan masa Allah, masalahnya banyak sekali. Akhirnya menggerutu. Gak ibadahlah, dikasih waktu ibadah sekarang ini. Dulu kan kita lihat, mau ibadah gak bisa tuh. Sudah dikasih ibadah, malas beribadah. Bagaimana berkatnya mau turun? Ini, jadi memang hari-hari belakangan ini jemaat yang ibadah sudah mulai turun lagi. Rasul Paulus mengatakan kita menghadapi masalah. Semua orang punya masalah. Tidak terkecuali saudara punya masalah, saya juga punya masalah. Apa? Benar kan? Semua kita punya masalah. Tapi jangan kita buat masalah itu kita besar-besarkan. Akhirnya pusing sendiri. Kalau ada masalah, Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Diulangi lagi. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi ada masalah itu jangan kita bawa masalah itu ke dalam pikiran kita. Saudara pikir masalah makan minum. Aduh. Berarti ini bukan anak Tuhan ini. Kalau masih pusing mikirin makan minum, ingat Tuhan Yesus berkata, perhatikan burung-burung di udara katanya. Dia enggak menanam, dia enggak mengumpulkan, tapi tidak pernah kekurangan. Itu burung, binatang saja Tuhan pelihara. Tuhan Yesus katakan, apalagi kamu. Kamu lebih berharga di mata Tuhan daripada binatang itu. Kemarin ada jemaat di Gunung Sindur telepon saya. Om, maaf ya, karena mereka sudah pindah ke Pondok Labu. Itu sudah ada 4 tahun lalu. Dia bilang, saya baru ikut ibadah. Tapi pendetanya ngomong. Apa kita cukup dengan doa? Lalu dia bilang, saya diminta membantu pelayanan. Terus kamu membantu pelayanan dikasih uang enggak sama dia? Enggak. Terus dia bilang apa? Katanya, kalau mau butuh makan, minum, buat biaya, berdoa, nanti Tuhan akan kirim biaya. Katanya. Oh, kata pendetamu, iya. Udah keluar aja dari situ. Masa katanya itu berdoa saja. Gitu. Nanti berdoa saja, kemudian nanti malaikat datang ke tempatnya Nova dagang gitu, makanan diambil, dicomot makanan, diantar ke dia gitu. Apa begitu caranya? Kita lihat Tuhan Yesus mengatakan perhatikan burung-burung di udara. Dia enggak nanam, dia enggak menabur. Tapi Tuhan sediakan, hanya kita lihat burung itu supaya dapat makan, dia pergi, dia keluar. Yesus katakan carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu, pintu akan dibukakan. Di pendeta lu baru kemarin dia cerita ke saya. Ingat Tuhan Yesus juga katakan, cari. Burung itu enggak diam di tempat. Dia harus bangun pagi, berkicau, kemudian dia jalan cari makan. Kita juga seperti itu, berusaha. Jangan kita duduk di tempat. Masalah itu tetap ada. Ada satu anak Tuhan dalam perjanjian lama yang namanya Ishak. Sedang musim peceklik. Musim kemarau bukan pertama kali, musim bapaknya masih ada juga kemarau panjang. Itu dalam kitab Kejadian. Ishak itu. Kejadian kelaparan yang melanda negara itu.
Melihat situasi keadaan kelaparan yang melanda, kemarau yang melanda. Lalu dia pikir, aku mau pergi ke Mesir katanya. Tapi Tuhan bilang sama Ishak, jangan pergi ke sana, diam di tempat. Dia punya masalah, dia punya jemaat, dia punya anggota banyak, dia punya karyawan banyak, perlu makan. Dia punya masalah. Tapi dia dengar suara Tuhan, jangan pergi ke sana. Diam di tempat. Nah, yang kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 26 itu, dia menabur. Artinya dia bekerja, dia enggak diam di tempat. Tuhan bilang diam di sini, jangan pergi ke sana. Dia diam di situ, tetapi dia dalam ayat-ayat selanjutnya, maka Ishak menabur di tempat itu. Dia kerja. Dan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat. Dia enggak diam. Dia bekerja. Jadi ada masalah, jangan bawa masalah itu ke dalam pikiran kita. Ada satu kesaksian seorang ibu. Dia datang, dia bilang, Pak Pendeta, bolehkah kasih solusi sama saya? Solusi apa? Saya punya masalah sangat besar. Dapatkah pendeta mengobati kecewa saya? Rasanya saya udah kecewa sama Tuhan. Saya kan udah rajin berdoa. Rasanya sakit hati ini. Kok masalahku, persoalanku nggak berhenti. Terus aja masalahku bertambah dan bertambah. Lalu, bolehkah Pak Pendeta kasih saya obat supaya jangan kecewa? Karena apa? Ya karena masalah itu. Dia bilang, Ibu semua orang punya masalah. Iya tapi masalah ini lain. Oke kalau begitu, coba Ibu nanti datang kemari, tapi pergi dulu ke rumah orang-orang yang gak punya masalah. Nanti pulang kemari bawa 1 mangkok beras. Hasilnya dari orang yang gak punya masalah. Kemudian dia pergi ke satu rumah. Dia lihat rumahnya gedong gitu kan. Dia kenal gini orang kaya. Wah gak ada masalah. Dia lihat rumah tangganya kelihatan rukun gitu. Lalu dia bilang, ada apa Bu? Saya datang kemari mau nanya sama Bapak sama Ibu. Barangkali Bapak sama Ibu nggak punya masalah, kelihatannya rukun. Bapaknya bilang, Ibu bilang nggak punya masalah. Wah saya punya masalah Bu. Anak saya ada 2. Dia di luar negeri. Sampai sekarang nggak pulang-pulang Bu. Dia bilang gitu, anaknya di luar negeri, tapi anak saya nggak pulang-pulang. Kalau dia pulang kemari dia nggak bisa balik ke sana lagi. Nah sekarang saya punya masalah, saya nggak punya anak. Padahal punya anak, masalah saya besar. Bagaimana supaya saya nanti punya cucu? Akhirnya dia pulang, keluar dari rumah itu. Lalu dia satu rumah lagi. Lihat ini punya toko besar, punya pabrik, barangkali nggak ada masalah gitu. Masalah makanan kan cukup, mobil cukup, punya supir, punya segala. Saya datang kemari mau nanya apakah Bapak Ibu punya masalah katanya. Saya bilang, waduh, di sini masalahnya banyak sekali. Kalau udah tanggal 1, kepala pusing. Sekarang lagi musim COVID, usaha lagi sepi. Kalau udah tanggal 1 mikir nanti tanggal 5 gajian. Duit dari mana? Omset lagi turun. Bingung lagi dia. Dia pergi satu anggota DPR. Wah, DPR kan banyak duit. Wah tenang begini. Barangkali Bapak nggak punya masalah. Anggota DPR bilang, siapa bilang saya nggak punya masalah. Sekarang saya lagi pusing, mikirin. Tahun depan kan sudah pemilu.
saya kepilih lagi enggak katanya. Pusing dia. Akhirnya dia pulang, dia ketemu lagi sama itu pendeta. Gimana? Ada enggak yang punya masalah? Ada yang enggak punya masalah? Ternyata semua orang yang saya jumpai punya masalah. Termasuk saudara punya masalah. Punya masalah kita tuh. Jadi jangan kita besar-besarkan masalah itu. Kalau kita punya masalah, jangan kita bawa itu buat pikiran kita jadi pusing. Kalau kita ada masalah, jangan bawa kepada pikiran kita itu jadi pusing. Tetapi Rasul Paulus menasihati kita kalau kita ada masalah. 1 Petrus 4 ayat 7. Kita lihat di sana apa yang Petrus katakan. 1 Petrus 4 ayat 7. Petrus berkata, kalau kita ada masalah, katanya disuruh kemana kita itu? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau ada masalah itu kuasai dirimu, jadi tenang. Duduk di kaki Tuhan. Kalau kita udah duduk di kaki Tuhan, kita nyanyi, oh bebanku terlepas. Haleluya. Ada masalah, bawa di kaki Tuhan. Jadilah tenang katanya. Petrus berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasai. Itu orang gak bisa tenang karena apa? Emosi. Bersungut-sungut. Kita lihat manusia pertama Adam dan Hawa. Ketika mereka sudah jatuh ke dalam dosa itu. Tuhan tanya, Adam katanya. Ya Tuhan, di mana lo katanya? Di sini, ngapain? Sembunyi. Kenapa sembunyi? Kau takut katanya. Ya habis Tuhan kasih aku perempuan, itu yang bikin aku jadi begini, punya masalah katanya. Hawa katanya, ya Tuhan kenapa begitu? Bukan aku, ular katanya. Jadi mereka saling lempar. Ini manusia yang pertama. Kedamaian tidak ada lagi. Akhirnya Tuhan usir mereka. Nah oleh karena itu kalau ada masalah kita jangan saling lempar. Suami lemparkan ke istri, istri lempar suami. Nah, akhirnya berantem. Rumah tangga gak ada kedamaian lagi. Kalau ada masalah, Petrus katakan, kuasai dirimu. Jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Tenang dulu. Tenangkan diri. Kalau kita udah tenang, apalagi kalau udah nyanyi, menyembah Tuhan, gak terasa air mata turun. Coba. Tapi banyak orang yang berdoa, asal doanya doa biasa-biasa saja. Coba doa dengan sungguh-sungguh. Gak terasa air mata itu akan turun. Sampaikan masalahmu kepada Tuhan. Biar kita tenang. Sampaikan persoalanmu kepada Tuhan. Seperti halnya seorang raja bernama Hizkia. Dia punya masalah besar. Raja Hizkia. Nabi Yesaya datang itu. Raja katanya, iya. Kau sakit, kau akan mati. Itu sudah Tuhan yang bilang loh. Kalau Tuhan yang sudah bilang gak ada bisa ampun lagi. Keputusan Tuhan itu iya dan amin. Dia dengar dia akan mati. Gak sembuh lagi. Dia gak lari kemana-mana. Dalam Yesaya 38 kita lihat. Maka Raja Hizkia memalingkan mukanya ke dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia tenang, dia menguasai dirinya. Dia hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan Allah, lihatlah katanya, aku sudah hidup di hadapan-Mu dengan benar. Tolonglah aku katanya. Dia berdoa dengan cucuran air mata. Dan akhirnya Allah berkata kepada
Nabi Yesaya, pergilah katakan kepada Hizkia, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Coba kita lihat Yesaya 38. Ya, Yesaya 38. Ini penyakitnya. Hizkia sakit dan disembuhkan. Dia punya masalah sakit. Gak bakal sembuh lagi. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Bayangin, sampaikan salam terakhirmu kepada keluarga karena engkau akan mati dan gak sembuh lagi. Nabi mengatakan seperti itu kata Tuhan. Tapi kita ingat Petrus tadi mengatakan, jadilah tenang. Kuasai dirimu. Hizkia tenang. Ayat 2, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang kita lihat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Apa Tuhan bilang? Telah ku dengar doamu. Tuhan maha mendengar. Dan dia bukan hanya mendengar, dia berkata lagi, dan telah kulihat air matamu. Tuhan melihat Raja Hizkia yang berdoa. Dia sendiri. Dia ke arah tembok, dia berdoa, Tuhan. Air matanya Tuhan lihat. Dan ucapannya Tuhan dengar. Apa yang terjadi? Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Vonis itu batal karena air mata dan ucapan bibirnya. Jadi ada masalah. Oh, ini masalahnya besar loh. Udah disuruh sampein. Kalau umpamanya sampein salam sama keluarga gimana kira-kira? Ini Tuhan sudah vonis, sampaikan salammu sama keluarga. Berat pikirannya. Tetapi Petrus tadi katakan, kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Hari-hari ini kami ada masalah besar majelis pusat, diserang. Ketua umum diserang habis-habisan. Dituduh yang macam-macam. Saya hanya bilang sama ketua umum, Bapak tetap sehat ya. Tuhan menolong Bapak supaya sampai nanti tanggal 15. Karena bulan depan tanggal 15 sudah mubes. Sudah musyawarah besar. Jadi menjelang musyawarah besar itu, fitnahan itu sangat keji. Itu masalah besar. Dibilang ketua umum melanggar ADART lah. Ketua umum tidak layak lah. Segala macam lah. Besar sekali. Tapi dia bilang tuh, terima kasih Pak Karel, saya percaya Tuhan akan menolong kita. Pasti Tuhan menolong kita. Berserulah kepadaku ketika kamu mengalami kesesakan, kata Tuhan. Dan aku akan menjawab. Jadi kalau ada masalah, kita nggak usah pergi kemana-mana. Seperti ibu itu tadi. Dia pikir orang itu kalau udah kelihatan bagus begitu, udah enak gitu, gak ada masalah. Ternyata semua orang punya masalah. Waktu ke Manado kemarin tuh, waduh, kalau orang ke Manado pasti enak. Karena kalau di sana makan bisa 5-6 kali.
Betul ya Nova ya? Kalau ke sana itu makan bisa 5-6 kali. Jam 7 itu semokol. Semokol di kita itu udah makan nasi. Nanti jam 9 baru makan pagi. Jam 12 makan lagi. Jam 3 makan lagi. Jam 6 makan lagi. Saya punya masalah. Ibunya nggak ikut. Di sana makanan apa tiap hari? Daging. Daging. Pesta di sana ada babi guling. Itu masalah besar, tantangan bagiku. Tantangan. Ya, saya kan utusan majelis pusat di sana. Duduknya dikasih kursi kehormatan. Babi gulingnya di samping begitu. Om, babi guling gitu. Saya cuma bilang, dalam nama Yesus, perut jangan. Masalah besar, kalau saya makan nanti takut kepala saya pusing. Ini umur bukan 40-50, udah hampir 70 loh. Saya cuma bilang, mulut bertobat ya. Puji Tuhan, selama di sana saya nggak makan babi guling. Akhirnya saya bilang, tolong babungkus Jo. Ngapain? Mau dibawa ke Bekasi. Akhirnya babi guling dibawa ke Bekasi besoknya. Itu masalah. Sementara orang saya lihat enak aja makan-makan begitu. Wah, tapi Ibu Ivon Awi, ketua majelis daerah bilang, Pak Silito nggak makan. Enggak, Ibu Ketua. Kenapa? Kan nggak ada ses katanya. Oh, saya nggak takut ses, tapi saya takut Tuhan, takut perut saya nanti. Takut kepala saya. Oh iya katanya, iya. Kalau istri saya ada malah dia bilang, makan dikit. Katanya. Untung nggak ada istri saya gitu ya. Kalau ada, dia bilang karena sayangnya, tapi ini kepalaku nanti langsung pusing. Nah kan selama berapa lama saya nggak ada di sini, badan saya kan ramping sedikit. Kalau di sini saya ada masalah, di sini saya makan terus. Ibu Gembala kasih makan terus, nggak pagi nggak seperti di Manado, pagi-pagi semokol. Nanti jam 9 makan, udah gitu jam 12 makan lagi. Makanya di sini cepat gemuknya. Tapi di sana saya seminggu di Gunung Sindur saya timbang kemarin itu. Puji Tuhan sudah kurang 4 kilo. Oh haleluya. Itu masalah. Orang gemuk masalah. Saya pengen kurus. Orang bilang kasih obat begini. Oh itu masalah nanti. Bagaimana caranya supaya kita lepas? Kuasai dirimu. Kuasai diri. Jangan makan yang macam-macam. Nah seperti dulu kan, Ibu Gembala kan dulu penyakitnya itu kan vertigo. Karena kalau baca sampai jam 2, jam 3 itu kutu buku sampai jam 2, jam 3. Tapi setelah ada Silitonga di sampingnya, jam 9, tengah 10, tidur. Karena dulu kenapa baca-baca ada masalah nggak bisa tidur. Mikirin anak-anak kan begitu, anak-anak kan masih, waktu itu kan masih muda-muda. Tapi sekarang ini vertigo, sudah lenyap. Makanya bisa bawa mobil sama Nova ya. Jalan kemana-mana. Oh itu. Jadi kita semua punya masalah. Seperti Ibu Evi, wah rasanya enak kemana-mana naik mobil kan gitu. Karyawannya ada, tapi ada masalah, itu banyak masalahnya, betul ya Bu ya? Persoalannya banyak. Jangan dikira, oh suami ada di Sumatera, duitnya kan banyak, katanya begini, punya perkebunan begini. Jangan dikira gak punya masalah itu. Setidaknya kan mikir itu, suamiku di sana makan gak ya? Mikir tuh.
Seperti Ibu Gelbet kan, kemarin ngawinin anak, enak begini-begini. Tapi punya masalah mikir lagi toh. Nanti tinggalnya di mana, begitu ya. Semua kita punya masalah. Tapi serahkan di bawah kaki Tuhan. Karena sebagaimana Hizkia tadi telah kulihat, artinya mata Tuhan melihat dan kudengar. Telah kudengar doamu dan kulihat air matamu. Jadi begitu luar biasanya Tuhan kita di sorga yang jauh itu, dia dekat kepada kita. Dia perhatikan segala kebutuhan kita. Oleh karena itu bersuka cita saja. Ada masalah, jangan pusing, nanti cepat tua. Jangan pusing, kita nanti cepat tua. Jadilah tenang. Kalau masalah makanan, minuman, masalah pakaian, masalah harta, jangan lihat ke atas. Masalah badan ini, masalah dunia ini, jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Masalah sorga baru lihat ke atas. Kenapa begitu? Contoh umpamanya. Masalah sorga, kalau masalah dunia, kalau kita lihat ke atas, silu mata kita. Nanti kan seperti Pak Demak gitu ya. Pengen kan Pak punya mobil Innova ya? Pengen Pak ya? Pasti pengen. Seperti Ibu punya itu, pengen. Kapan pengen punya kan gitu. Orang pengen seperti itu, saya pengen begini, pengen begini, pengen begini. Pusing. Akhirnya istrinya bilang, waduh itu tetangga sebelah begini-begini, dia udah bagus begini, rumahnya bagus begini. Pusing karena mikirin, lihat ke atas, tapi coba lihat ke bawah. Kita perhatikan ke bawah. Kalau sekarang kita punya motor, puji Tuhan. Karena masih banyak orang yang gak punya motor, betul kan? Kemana-mana naik angkot. Jadi kalau kita punya motor bisa jalan, puji Tuhan. Saya pengen punya mobil Alphard, anggota EB, kan pengen itu, Fortuner gitu, pengen begitu. Siapa yang gak pengen sih? Tapi duitnya nggak ada. Mau maksa. Saya nggak mau maksain diri. Tuhan bilang, Innova aja udah cukup. Toh mobil itu nggak pernah nyusahin kok, nggak pernah mogok di jalan. Itu masalah dunia. Kita lihat ke bawah. Saya punya ini, puji Tuhan. Kalau kita bisa makan daging sekali seminggu, puji Tuhan. Gitu. Masih banyak orang gak makan daging. Tapi kalau masalah sorga, lihat ke atas. Kalau jangan lihat ke bawah. Kalau lihat ke bawah, habis kita, Tuhan marah. Lihat ke bawah bagaimana? Itu gak rajin doa, gak rajin ibadah. Toh usahanya di rezekinya lancar-lancar aja. Kalau gitu aku juga gak usah rajin ibadah deh. Hati-hati, Tuhan marah nanti. Masalah sorga itu kita lihat ke atas. Ini orang diberkati. Rahasianya apa sih? Oh ternyata dia rajin doa. Dia rajin melayani. Dia melayani Tuhan tidak ada sungut-sungut. Biar hujan, dia tetap setia melayani. Luar biasa. Aku juga ingin seperti dia. Lalu Tuhan bilang, mantap. Ketika kita berdoa, Tuhan bilang, telah kudengar doamu. Luar biasa. Mari kita belajar seperti itu. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, kata Rasul Paulus. Jadi jangan kita mikirkan masalah itu. Masalah itu enggak akan habis. Dan jangan kita menganggap masalah itu menjadi satu beban yang harus kita pikirkan.
Karena ada kadangkala masalah itu membuat kita akan lebih dewasa dan mengenal kebaikan Tuhan. Jangan kita anggap kalau ada masalah itu Tuhan sudah enggak senang sama kita. Jangan kita anggap masalah itu Tuhan sudah marah sama kita. Oh enggak. Saya kasih satu contoh. Ini di Jawa Barat. Bapak itu jualan tahu. Jualan tahu, tiap hari dia bawa tahu ke pasar. Dia pikul tahunya. Lalu dia nunggu di pinggir jalan naik angkot. Begitu angkot langganannya datang, dia berangkat, bawa tahu ke pasar. Siang dia pulang. Itu kerjanya tiap hari. Sekali waktu ketika dia jalan itu kan lewat sawah itu. Habis hujan, tiba-tiba dia kepleset. Tahunya hancur. Habis dah. Mulai dia ngomel. Tuhan, kenapa engkau izinkan aku jatuh? Tahuku ini hancur berantakan. Habis dah daganganku, habis modalku katanya. Dia marah sama Tuhan. Karena jatuh itu. Dia pulang ke rumah. Istrinya, loh Pak kok cepet banget pulangnya. Dagangannya laris katanya. Cepet pulang katanya. Boro-boro laris daganganku hancur katanya. Bapak tadi kepleset, jatuh semua itu tahu katanya, hancur. Modal habis dah katanya. Istrinya bilang, Pak, tenang. Istrinya bilang, tenang Pak. Tuhan gak bermaksud jahat sama kita. Kita sudah rajin ibadah. Kita sudah rajin doa. Kenapa Tuhan izinkan Bapak jatuh? Katanya. Udah Pak, tenang. Tuhan gak bermaksud jahat. Istrinya bikin kopi. Sudah Bapak duduk di dalam. Duduklah bapaknya. Sambil minum kopi. Udah seperti itu. Tiba-tiba ada tetangga datang. Bu, apa Pak? Bapak udah pulang? Sudah dari tadi. Dia bilang, puji Tuhan. Emang kenapa Pak? Itu angkot yang suka bawa Bapak itu tiap pagi ke pasar itu. Tadi masuk jurang, semua penumpangnya mati katanya. Ya Pak. Bapaknya keluar, hah? Anapa? Katanya. Itu angkot yang suka Bapak tumpangin pagi-pagi ke pasar itu masuk jurang Pak. Semua penumpangnya mati. Istrinya bilang, tuh kan Pak, Tuhan gak pernah bermaksud jahat. Tuhan izinkan tahunya habis begitu supaya bapaknya gak jadi naik angkot. Coba kalau bapaknya naik angkot jadi apa? Almarhum toh. Jadi Tuhan baik. Kadang-kadang masalah itu membuat kita sadar bahwa Tuhan ada maksud baik sama kita. Ada teman saya di Grogol, sekarang udah pindah ke Lampung. Bapaknya mau berangkat. Bapaknya itu pensiunan dari kepolisian, Bapak Surojo Tanoyo. Mau berangkat ke Lampung. Naik pesawat. Diantar sama Dodo ini. Tiba-tiba jalanan macet. Macet jalanan. Bapak ini menggerutu. Dok, apa nggak bisa begini? Cari jalan lain. Lah nggak bisa, Pi, ini gimana begini? Singkatnya mereka sampai bandara terlambat, pesawat udah berangkat. Bapaknya marah. Mau apa? Udah segala macam. Pulang ke rumah. Sampai di rumah. Dengar berita televisi, itu pesawat Garuda yang ke Lampung itu meledak di atas. Itulah. Jadi Tuhan sengaja mereka terlambat dan tidak jadi berangkat demi keselamatan Bapak Surojo Tanoyo itu. Coba kalau dia berangkat naik pesawat itu, jadi apa? Almarhum. Jadi Tuhan tidak pernah bermaksud jahat kepada kita.
Dalam Yesaya 29 ayat 11 dikatakan, jelas sekali mengatakan, rancangan Tuhan kepada anak-anaknya, rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Tuhan gak pernah merancangkan kecelakaan. Selalu rancangannya baik bagi kita. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Jangan bersungut-sungut. Ada kebutuhan kita, mengucap syukur kepada Tuhan. Biar kita sebagai anak-anaknya, kita tetap mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan atau yang belum Tuhan berikan. Jangan mengeluh. Ada kalau mengeluh itu ada cerita begini. Ceritanya ini sapi yang suka dia mengeluh sama teman-temannya. Sapi ini bilang sama kambing, kambing kamu enak aja katanya. Kamu nggak kerja, tapi dikasih makan terus sama majikan kita katanya. Emang kenapa? Aku disuruh kerja terus di sawah katanya. Buat ngebajak sawah katanya, ngeluku. Waduh, kalau kamu kan enggak katanya, kamu makan aja. Sore kamu diajak. Nah kalau saya disuruh kerja, enak banget kamu ya katanya sama kambing. Kambing bilang, jangan begitu sapi katanya. Emang kenapa? Kalau saya mau udah dekat lebaran haji katanya. Wah jantung saya begini. Kenapa? Saya bakal dipotong katanya. Masalah demi masalah. Jangan kita menyalahkan orang lain. Jangan kita mengeluh kalau kita menghadapi masalah. Karena masalah itu tetap ada. Ada masalah kita tetap bersandar kepada Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, kata Tuhan, maka aku akan menyaut. Masalah itu enggak pernah habis. Kemarin masalah COVID, sekarang masalah Omikron. Nanti masalah apa lagi? Pusing semua. Oleh karena itu, apapun masalah yang ada di hadapan kita, ingat, ini bukan asal semboyan, bukan asal ucapan tuh. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Kalau kita imani itu, ingat ya, kalau kita imani itu, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Ada satu lagi perkataan dari Yakobus. Ini perkataan Yakobus. Dalam Yakobus 5 ayat 16. Coba, Yakobus 5 ayat 16 di sana dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, coba ya kita renungkan ini. Doa orang benar bila dengan apa? Yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita kan berdoa. Setelah berdoa bilang apa? Penutupnya. Sebelum amin, yakin gak saudara doamu itu? Kalau belum yakin jangan bilang amin. Doa orang benar, coba ini ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, apa Tuhan bilang? Sangat itu, sangat besar kuasanya. Itulah yang dilakukan oleh Yesaya. Dia yakin bahwa doanya itu sangat besar kuasanya. Sekalipun Tuhan sudah putuskan mati, tapi dia yakin doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Buktinya Tuhan akhirnya umur tambah 15 tahun. Oh luar biasa. Ada masalah saudara? Berdoa. Saudara yakin Tuhan akan selesaikan, itu akan terjadi.
Karena mata Tuhan melihat dan telinganya mendengarkan hal itu. Oleh karena itu, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Ada satu pesan daripada Yeremia. Dalam Ratapan pasal 3 kita lihat dulu. Ratapan pasal 3 ayat 21 kita lihat di sana. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 21. Tapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Coba ya, ada masalah sekarang ini. Hal-hal inilah yang aku perhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Apa? Lanjut ayatnya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Amin. Enggak putus-putusnya kasih setia Tuhan tuh. Sampai sekarang dia tetap mengasihi kita. Sampai sekarang rahmatnya itu. Kapan rahmatnya itu? Lanjut. Kapan rahmatnya itu datang? Tiap pagi selalu baru. Amin. Tiap pagi rahmatnya itu selalu baru. Jadi begitu bangun pagi, kaki masih bisa napak ke bawah. Kita bilang, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Kita masih bisa napak kakinya. Berdiri, oh terima kasih Tuhan. Selalu baru tiap pagi. Makanya pagi-pagi itu berdoa. Lanjut lagi ayatnya. 24. Kita lihat apa lagi. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku mau berharap kepadanya. Haleluya. Lanjut lagi apa lagi itu. Amin. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Makanya Daud mengatakan, mengapa engkau gelisah hai jiwaku? Hari-hari ini jiwa saudara agak gelisah barangkali, aduh gimana bisa enggak, bisa enggak, bisa enggak, bisa enggak. Kalau itu yang menjadi momok di dalam pikiran kita. Petrus katakan, jadilah tenang. Kuasai dirimu, jadi tenang. Supaya kita berdoa. Karena besar kasih setia Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Kalau usaha kita dulu itu gagal, mulai yang baru. Tuhan akan berkati usaha kita itu. Selalu berharap kepada Dia. Bangun pagi-pagi sambil nyanyi kita. Terima kasih Tuhan gitu. Kita sambil ngelap tempat usaha gitu. Sampai orang-orang bilang, Ibu, Bapak, seneng banget pagi ini. Oh Tuhan akan mencurahkan berkat yang selalu baru tiap pagi. Akhirnya mereka bilang, oh itu seneng banget ya kerjanya begini. Mereka akan tanya itu. Apa sih? Resepnya apa? Menguasai diri. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau Dia udah senang, waduh gak usah pusing deh. Berkatnya gak jauh-jauh. Tuhan sudah janji. Engkau akan jadi kepala bukan jadi ekor. Engkau akan naik bukan turun. Itu dialami oleh anak-anak Tuhan yang selalu menaruh harap kepada Dia. Imani dan yakini bahwa Tuhan tidak pernah dusta. Matanya sampai hari ini masih tetap memperhatikan saudara dan saya. Dan telinganya tetap mendengarkan seruan kita. Oleh karena itu, ada masalah? Mari kata Tuhan. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sehari-hari ini Dia ada bersama kita. Haleluya. Kita datang kepada Dia.
Apa pergumulanmu, apa persoalanmu, sampaikan kepada Dia. Mari pemain musik, kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Ada satu pujian yang mengatakan, jika aku berada dalam kesesakan, Tuhan menyelamatkan kita. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kurang naik. Turun tinggi. Terlalu tinggi. Kurang lagi. Ku bersyukur buat kebaikanmu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikanmu sekarang dan selama-lamanya. Ada lagunya itu, jika aku berada dalam kesesakan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau memperhatikan hidupku ini, dan tangan kanannya mengetukkan aku. Pernah ngerti lagunya ya? Lagunya kurang ngerti. Kita nyanyikan lagu lagi, lagunya ciptaan Awon Datu. Ada lagu ciptaan Awon Datu itu. Bentar ya, lagunya. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan itu lagu. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hidupku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata di permata. Kita ulang dari awal. Kau rangkai air mata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata di permata. Oh Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Karena ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Kita ulangi lagu ini dari awal.
Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Ibu Nova pimpin kita dalam doa. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu lah yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Kami tidak takut Tuhan menghadapi situasi saat ini Tuhan. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu mengingatkan kami untuk kami tetap tenang. Menguasai diri kami Tuhan. Supaya kami tetap bisa berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu selalu memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, kemanapun hamba-Mu pergi dan berada Tuhan. Biarlah kesehatan, kekuatan, pengurapan Allah selalu menjadi bagiannya. Berkati setiap pelayanan, keluarga, cucu, anak, menantu Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami semua jemaat Tuhan pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dan sebentar kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan yang kedua dan yang ketiga. Biarlah Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap pemberian umat-umat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan berikan persembahan kedua yang ketiga. Saya persilakan dari setelah kalian saya. Sujud di hadapannya.
Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan warta sejenak. Yang pertama, untuk doa pelayan dan jemaat yang kita adakan setiap hari Jumat, dimulai dari jam 7 nanti yang dilayani oleh Bapak Simon Pardede. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu dimulai dari jam 8. Nanti yang bertugas Saudara Kesian Anggolan, firman Tuhan Ibu Nova. Ibadah remaja, ibadah pemuda dan remaja setiap hari Sabtu yang diadakan mulai pukul 7. Yang bertugas bisa dilihat di waktu saudara. Dan yang akan bertugas di minggu yang akan datang juga bisa dilihat di atas saudara dan melakukan latihan di hari Jumat setelah selesai doa. Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun minggu yang lalu maupun minggu akan datang. Damai, sukacita dan berkat dari Allah Bapa di sorga semakin melimpah. Untuk informasi diakonia, seluruh jemaat yang terdaftar di GPDI Setina akan mendapat pelayanan gerejawi sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan dan sebagai pelayanan sosial yang kita adakan sebagai persembahan kasih 20.000 per kakak per bulan. Bisa dihubungi Pak Imukian atau dimasukkan dalam amplop, dimasukkan dalam kotak. Untuk hasil rapat dari majelis kemarin tanggal 19 Februari, musyawarah besar gereja kita akan diadakan di hari Senin tanggal 28 Februari dimulai dari jam 4 sampai dengan selesai, karena itu tanggal merah, jadi kita diambil waktu untuk dari sore. Peserta MUBES adalah majelis gereja yang sudah ada, kepengurusan yang sedang berjalan, dan yang akan dihubungi secara langsung oleh gembala. Persiapan acara MUBES nanti untuk konsumsi koordinir oleh Ibu Semajuntak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati para pelayan Tuhan yang ambil bagian pada saat ini. Kiranya Tuhan semakin kembali kepada Ibu Gembala. Mungkin perlu dengan di gereja kita, yaitu Pak Das akan dengan Ika Hartati ya pada hari Sabtu tanggal 2022 hotel tersebut di Jawa Tengah. Undangan pergi ke Tegal, saudara bisa pergi ya ke Tegal ya. Kita berdoa supaya setiap persiapan acara daripada Pak Dasyanto akan Tuhan tolong semua ya di tanggal 5 tersebut. Ada mungkin kira-kira berapa tahun ya? 5 tahunan ya? Ya. Ya Pak Demak ya, 5 tahunan ada ya. Ya, Ibu Dasyanto dulu almarhum dipanggil pulang ya. Kurang lebih ya? Ya, 5 tahunan. Kemudian ya sekarang Tuhan pertemukan lagi dengan seorang ibu juga ya, yang juga janda ya, tetapi semuanya janda
mati, istilahnya suami meninggal, istri meninggal. Tuhan pertemukan kedua kekasih ini dan akan menikah, dan setelah menikah nanti di Tegal, di tempat istri tentunya ya, lalu akan kembali ke Bekasi ya, untuk tinggal bersama-sama di Bekasi. Puji Tuhan ya. Juga selamat buat Ibu Masri Matanari yang sudah melangsungkan pernikahan putranya kemarin hari ya, hari Sabtu ya, walaupun dengan protokol kesehatan ya yang ketat ya di gereja daripada istri atau mempelai perempuan sana, tapi semua boleh berjalan dengan baik ya, seperti itu. Tuhan pasti tolong ya, Tuhan pasti memberkati. Tadi siang, tadi pagi kayaknya ada diumumkan ya, ada rencana untuk apa? Ucapan syukur pada hari Sabtu di tempat ini di gereja. Jam berapa katanya Bu? Jam 3 kata tadi pagi. Jam 3 ya sore untuk pernikahan daripada saudara Gilbert ya. Saya dengar sudah tinggal di sini ya malah. Ya, tinggal di Asem ya. Beserta dengan istrinya ya, puji Tuhan. Langsung mandiri setelah menikah. Luar biasa ya. Kita berdoa supaya keluarga muda ini Tuhan terus berkati, Tuhan terus tolong mereka ya, dan kepernikahan daripada saudara Gilbert boleh mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi Ibu Masri beserta keluarga ya. Tuhan pasti memberkati mereka lebih lagi, amin saudara. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Jadi keputusan daripada majelis gereja, saya ulangi lagi ya, kemarin rapat musyawarah besar gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Sekina, bukan mubes umum ya, Jemaat Sekina, yaitu pergantian kepengurusan itu akhirnya diputuskan diadakan pada hari libur tanggal 28 Februari jam 4 sore ya. Pesertanya adalah seluruh pelayan di GPD Sekina selain majelis gereja yang ada, terus majelis gereja, seluruh pelayan-pelayan di GPD Sekina, semua kepengurusan periode yang ada sekarang ya, dan nanti yang akan dan orang-orang yang akan membantu atau yang dilibatkan di dalam pelayanan di periode yang akan baru ini. Nanti sekretaris akan memberikan undangan kepada seluruh peserta yang ada. Jemaat boleh ikut sebagai peninjau pada saat tersebut ya. Dari jam 4 tanggal 28 itu sampai dengan selesai. Berarti ada acara makan malam. Kemarin diputuskan seluruh istri dari majelis, bukan istri-istri majelis ya, istri majelis ya. Kalau istri-istri majelis, istrinya banyak ya. Jadi istri majelis ya, ibu-ibu majelis ya, istri daripada majelis gereja tempat ini akan mengurus semua keperluan konsumsi, mulai dari kopi, teh dan sebagainya ya. Makan malam pada saat tersebut, makan sore sebelum pulang, jangan pulang dengan lapar ya. Sebelum pulang pesan tersebut ya, untuk pada acara tersebut. Dan karena kemarin yang hadir itu adalah ada di atas ada Ibu Posian Cimanjuntak atau Ibu Mary Butar-Butar, maka kami langsung menunjuk koordinatornya beliau. Tentunya ibu-ibu istri daripada majelis-majelis yang ada, yang jadi istri majelis-majelis akan bekerja sama bersama dengan Ibu Mary Butar-Butar ya, Ibu Mary Butar-Butar. Kalau Ibu Mary Wawor belum ada suami, jadi saya nggak takut salah jadi salah ngomong ya. Ibu Mary Butar-Butar maksud saya, bukan Ibu Mary Wawor ya. Puji Tuhan, Ibu Mary Wawor hamba Tuhan ya, puji Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat yang ada ya. Juga berdoa buat musyawarah besar atau mubes GPDI ya, yang akan diadakan di Jakarta
dan pesertanya adalah seluruh majelis daerah, majelis pusat, bahkan majelis wilayah ya, dari semua gereja-gereja seluruh pelosok Indonesia ya, pada tanggal 15 Maret sampai tanggal 17 ya, sampai tanggal 17 mereka akan memilih kepengurusan baru juga ya, ketua umum ya, beserta dengan MPR yang ada. Doakan supaya semua boleh berjalan dengan baik, dan Tuhanlah yang memilih hamba-hambanya untuk memimpin gerejanya. Amin saudara. Kita jemaat wajib berdoa buat gereja kita supaya semua untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Terima kasih buat semua yang melayani hari ini. Tuhan memberkati. Nggak ada lagi ya yang terlupakan, tidak ada ya. Untuk sementara, ada lagi? Nggak ada ya. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari bangkit berdiri. Berdoa buat jemaat-jemaat yang sedang sakit. Ada beberapa jemaat yang sedang sakit, bahkan di beberapa keluarga. Pemulihan buat keluarga Limukian ya. Berdoa juga buat Bapak Nebaho, keluarga mereka juga sakit. Berdoa ya, supaya Tuhan tolong semua dan Tuhan sembuhkan. Mungkin yang lain ya, yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya, kita berdoa supaya Tuhan tolong semua jemaat yang sedang dalam keadaan sakit ya. Keluarga Ibu Yuliana Lee belum hadir ya, juga ya, masih pemulihan. Tuhan tolong semuanya ya. Dan saya bersyukur mereka semua sudah mulai membaik semuanya, mereka ada di rumah. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Kita akhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati kami dengan melimpah-limpah. Dan kembali dengan penuh kasih Bapak Gembala akan berdoa buat kita dan berdoa dengan berkat. Kiranya Inilah doa kami di akhir ibadah malam ini ya Allah. Kiranya Engkau memperluas daerah kami. Engkau menjauhkan kami dari sakit penyakit. Umat-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini kami serahkan. Kami mohonkan pengampunan daripada-Mu. Kiranya Engkau yang memulihkan mereka. Bangkitkan dari tempat tidurnya, sehingga mereka boleh pulih seperti sedia kala. Kau yang memberkati negara kami, kiranya negara kami ini juga boleh segera pulih, dan Omikron juga boleh segera, oh Tuhan Yesus, menjadi reda. Tuhan menolong presiden kami, para menterinya, pemerintahan kami. Kami menyerahkan gereja kami, yaitu Gereja Pantai Kosta di Indonesia, menolong baik pimpinan pusat, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, gembala-gembala, bahkan seluruh sidang jemaat gereja Pantai Kosta di dunia ini. Engkau yang memberkati, memeliharakan kesehatan kami semua. Musyawarah besar yang akan dilaksanakan tanggal 15 sampai 17 Maret. Engkau juga menolong agar hotel yang akan kami tempati itu steril. Demikian juga para peserta mubes, semua juga dalam keadaan sehat. Bahkan sampai selesai musyawarah besar, semua boleh pulang dalam keadaan sehat.
Tuhan menolong kaum keluarga kami, saudara-saudara kami. Engkau yang memberkati, baik orang tua dalam masa tuanya Engkau memeliharakan mereka. Peliharakan anak-anak yang sekolah, agar mereka juga boleh mendapatkan hikmat daripadamu, menjadi anak-anak yang cerdas dan pandai. Umat-Mu yang bekerja, mungkin di pabrik, di kantor, di warung, di toko, di kendaraan roda 2 maupun roda 4, Engkau yang memberkati mereka. Berkati semua kaum keluarga kami, berkati semua pelayan yang sudah melayani dari ibadah pagi, siang maupun malam hari ini. Berkati semua persembahan yang sudah diberikan. Engkau yang membalas sesuai dengan janji-Mu. Sebentar kami mau pulang, Tuhan menolong, tibakan di rumah dengan tidak kurang sedikit pun. Bahkan sepanjang malam hari ini Engkau peliharakan kami. Pagari rumah tangga semua dengan malaikat-Mu dari sorga. Sehingga malam ini kami boleh lalui dengan tenang. Esok pagi kami bangun untuk kami beraktivitas kembali. Engkau menolong juga baik hamba-Mu, yaitu Pendeta Gustav Panjaitan yang Kau sudah panggil, gembala yang ada di Salatiga, demikian juga pimpinan sekolah Alkitab Salatiga. Kau berikan penghiburan kepada keluarga, jemaat, dan semua kaum keluarganya. Sebentar kami mau pulang, besertalah dengan kami. Karena itu saudara-saudara, mari arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan ini. Dalam damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Yesus Kristus serta persekutuan oleh Roh-Nya yang kudus memberkati usaha dan pekerjaanmu, memberkati tempat adoranmu, memberkati buah bakulmu, memberkati kandunganmu, dan memberkati sekolah dan pendidikanmu. Malam hari ini sampai Maranatha, kita bertemu Tuhan di awan-awan yang permai dengan para salehnya. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah malam hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih.